Ya, sektor perhotelan yang mulai bangkit pasca pandemi kini diterpa isu baru terkait dengan wacana pengenaan ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang hendak menginap. Lalu bagaimana pandangan PHRI terkait hal ini? Mari kita simak dalam liputan jurnalis NBC Indonesia Mira Rahmalia dan juru kamera Rian Ihwan berikut ini. Perhotelan menjadi salah satu sektor yang terdampak amat keras akibat pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari salah satunya tingkat okupansi hotel yang sangat rendah di tahun 2020 maupun 2021 awal. Dan tenaga kerja di hotel juga banyak yang terkena dirumahkan maupun pemutusan hubungan kerja. Nah, di akhir tahun 2022 ini, sudah bagaimanakah pemulihan di sektor perhotelan dan apakah yang menjadi tantangan berikutnya? Sudah bersama saya Ibu Vivi Herlambang dari Corporate Director of Business Development and Sales Marketing dari Sahid International Hotel yang juga menjadi pengurus Badan Pimpinan Pusat PHRI. Apa kabar Bu Vivi? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah aku juga sehat Bu. Ibu nih kalau gitu kita sekalian ngomongin sehatnya hotel nih Bu. Udah sehat belum Bu? Sudah sehat. Sudah sehat, Alhamdulillah. Gimana Ya. Bu? Mungkin bisa digambarkan tingkat okupansinya misalnya, apakah sudah kembali gitu? Tingkat okupansi sudah jauh lebih baik daripada tahun lalu. Kita sudah mencapai 60% tuh di kota Jakarta dan itu sudah jauh lebih baik daripada tahun lalu. Kita tahun lalu kan masa pandemi drop gitu ya tentu saja. Tetapi sekarang udah mulai jauh lebih baik karena sudah okupansi sudah kembali. Kemudian juga tamu-tamu sudah balik. Dia sudah mau menginap lagi. Tapi juga selain itu juga tamu-tamu juga sudah melakukan wedding, pertemuan-pertemuan. Jadi corporate, government sudah balik. Mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan di hotel. Seperti hotel ini ya, ini Sahidjaya Lipo Cikarang. Kita ada di Cikarang nih Mbak saat ini. Dan ini kita kan dulu Sahidjaya Lipo Cikarang ini juga salah satu yang membantu pemerintah dalam hal selama pandemi sebagai hotel repatriasi. Sekarang tamunya udah kembali Mbak. Insya Allah, Alhamdulillah udah kembali dan okupansinya sudah cukup baik gitu. Jadi kita lihatnya seperti itu. Dan tamu-tamunya juga cuman weddingnya cukup besar. Bisa juga wedding di sini gitu ya. Dan itu membuat kami karyawan-karyawan hotel juga happy. Kalau terkait tenaga kerja atau pegawai-pegawai yang bekerja Bu, sudah pada kembali kah? Sebagian besar sudah balik karena sebagian besar mereka sudah kembali lagi. Hotel-hotelnya sudah penuh Mbak. Dengan tamu-tamu tentu saja ya. Jadi karyawan harus kembali karena harus memberikan pelayanan. Yang terbaik untuk Yang terbaik tamu. untuk tamu. Wah, berarti udah pada happy nih ya Bu ya dengan tingkat okupansi ini. Apakah juga diikuti oleh kota-kota lain nih Bu kalau laporan dari teman-teman? Iya, memang untuk di beberapa kota seperti Surabaya, di Medan, di Jogja, itu sudah kembali. Sudah mulai dengan okupansi yang mulai meningkat. Okupansinya udah mulai 50, 60, sudah bagus banget Mbak. Nah, berarti kan tantangan terbesarnya sudah terlewati begitu ya Bu. Kalau kita bicara tantangan-tantangan berikutnya apa nih Bu di sektor perhotelan? Ini sebenarnya mereka dari Marves kemarin kita sudah meeting karena ada varian-varian kedua, varian baru gitu ya. Varian-varian baru yang di sekitar negara-negara sekitar sudah cukup tinggi. Di Indonesia memang belum, tetapi kita sudah berjaga-jaga gitu ya. Bagus banget dari Marves karena dia harus udah berjaga-jaga, kita udah dikumpulkan semuanya, baik dari airport, dari Kementerian Kesehatan, dari KKP, dari hotel, Agar sama-sama waspada begitu sudah ya, Pak? siap, semuanya sudah harus waspada. Nah, bicara event Bu, terkait presidensi Indonesia pada G20. Apakah ini juga menggembirakan bagi teman-teman kita di Bali Bu? Saat ini di Bali sudah baik, Mbak. Dengan adanya G20, ini akan semakin baik. Seperti diadakannya kan di Nusa Dua. Daerah Nusa Dua tuh okupansi udah cukup tinggi Mbak. Apalagi G20 nanti okupansi udah 90 sampai 100%. 90 sampai 100% Iya, Bu. untuk di Bali. Wow. Tapi kalau untuk di Nusa Dua, area sekitar-sekitarnya ya sudah baik. Sudah mulai meningkat juga, tetapi kita masih meningkat, masih kita harapkan supaya terus meningkat karena ini sudah mulai baik. Pemerintah sudah menyiapkan semuanya sehingga tamu-tamu akan berdatangan. Ada persiapan khusus nggak Bu yang dilakukan teman-teman di Bali pada sektor keamanan misalnya?
Tentu saja kan kita ada protokol kesehatannya. Kemudian hotel-hotel harus siap semuanya menerima tamu, menerima tamu-tamu asing, delegasi asing gitu ya, menteri-menteri, dan itu kan semua datang. Pimpinan-pimpinan negara-negara itu akan datang ke Bali. Kalau dari sektor keamanan ada secara khusus, Bu? Oh iya, dari keamanan juga dari BNPT, mereka sudah memberikan training-training untuk hotel-hotel kita di Bali dan sudah diberitahukan, oh harus melakukan ini, melakukan itu, seperti itu. Untuk tindakan preventif dan Ya, semoga bekerja sama mengamankan. dengan PHRI tentu saja. Bu, kalau terkait polemik nih Bu, kan memang ada kabar bahwa ada RKUHP yang nanti bisa mengatur orang-orang yang kemudian menginap di hotel tapi belum menikah bisa dikenakan sanksi pidana. Bagaimana pendapat teman-teman PHRI dan apakah sudah ada sosialisasi ke teman-teman PHRI terkait aturan ini? Sebenarnya kan itu privat ya, itu kan area privat. Kenapa mesti diatur ya? Nah itu juga PHRI sempat menanyakan, kenapa mesti diatur untuk hal-hal yang privat sebenarnya. Ya saya rasa mungkin dari PHRI juga menyampaikan kalau bisa supaya tidak jadilah rancangan ini seperti itu. Poin karena ini ya gitu ya, Bu? Iya, poin ini khususnya, maksud saya poin ini, khusus poin ini. Karena kan ya pemerintah juga harus mengatur bahwa harus ini dan sebagainya. Tapi untuk ini poin privat ini nggak perlu diatur gitu. Oke, terakhir Bu, sebagai closing statement, kira-kira langkah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kembalinya pemulihan teman-teman di sektor perhotelan? Iya, sekarang juga pemerintah sudah menjalankan itu. Jadi kalau misalnya destinasinya diperbaiki, infrastruktur mulai bagus, dan juga ada training-training bagi masyarakat di daerah itu. Dia sebagai destinasi harus melakukan servis ya, seperti misalnya hospitality. Nah itu tuh harus diberlakukan training-training buat masyarakat, buat yang akan bertindak gitu ya. Sebagai pelaku wisata harus menjalankan itu. Supaya tamu-tamu mau datang dan hotel-hotel kembali penuh ya Bu betul. ya. Baik. Ya terima kasih Ibu Vivi, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Mira. Ya pemirsa, pemulihan yang baik di sektor perhotelan ini semoga bisa diikuti oleh sektor-sektor lainnya yang juga akan berkontribusi pada perbaikan ekonomi nasional. Dari Cikarang, Jawa Barat, Mira Rahmalia, Riah Intuan, CNBC Indonesia.